Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita di Masjid An-Nur ini dengan pembahasan tafsir Al-Quranil Karim. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan dari ayat yang ke-3 surat Al-Ghasyiyah. Ayat yang kedua dan ketiga surat Al-Ghasyiyah, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa di awal surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Dan golongan pertama yang Allah sebutkan adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka api neraka. Allah jelaskan, Allah sebutkan keadaan mereka dan balasan yang atau sebagian dari balasan yang akan Allah berikan kepada mereka, yaitu pada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita keadaan dan balasan yang akan menimpa orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang orang-orang yang beriman, bagaimana keadaan mereka di akhirat kelak. Pada ayat yang kedua dan ketiga yang sudah kita baca kemarin, Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu, yaitu hari kiamat, khashi'ah, tertunduk. Khashi'ah maknanya adalah dzalilah, muhanah, tertunduk dalam keadaan hina, tertunduk dalam keadaan hina.
amilatun nasibah, yang terlihat lelah karena pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka kelelahan, kecapean dengan apa yang mereka lakukan pada hari itu. Kemarin telah kita sebutkan makna dari amilatun nasibah. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud adalah ketika pada hari kiamat, yaitu mereka bekerja, mereka lelah karena azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan atau berikan kepada mereka. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah di dunia. Amilatun nasibah ini yang dimaksud adalah di dunia, yaitu dahulu mereka di dunia beramal, melakukan amalan-amalan dengan lelah dan capek, namun amalan-amalan itu ternyata tidak membawa manfaat kepada mereka di akhirat. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang keempat, kelima, dan keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita semua sebagian dari apa yang akan menimpa mereka, sebagian apa yang akan menimpa mereka pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tasla naran hamiyah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang keempat, tasla naran hamiyah. Wajah-wajah itu, yaitu wajah-wajah orang-orang kafir, akan masuk ke dalam api yang sangat panas. Tasla naran hamiyah. Wajah-wajah orang kafir tersebut akan masuk ke dalam naron hamiyatan, api yang sangat panas, yaitu neraka. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam fotokopian yang ada di hadapan kita semua. Beliau mengatakan, tasla naran hamiyah, hadhihi alwujuhu tadkhulu wa tadhuqu wa taridu naran hamiyatan kama uhmiyat wa ujjijat. Wajah-wajah mereka ini, atau wajah-wajah ini yang Allah sebutkan, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah itu yaitu wajah-wajah orang-orang kafir, wajah-wajah para pendosa, wajah-wajah para ahli maksiat di dunia. Tadkhulu, akan masuk, wa tadzuqu, dan merasakan, wa taridu, serta mendatangi, naron hamiyatan, neraka atau api yang sangat panas. Hamiyah artinya sangat panas. Jadi mereka itu, orang-orang kafir itu, yang ketika dibangkitkan dalam keadaan tertunduk, mereka itu akan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Kama uhmiyat wa ujjijat. Hamiyah kama uhmiyat wa ujjijat, sebagaimana telah dipanaskan dan dididihkan, sudah dimasak, dipanaskan dalam waktu yang cukup lama. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang kafir itu sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apinya
dari sejak pertama Allah ciptakan ribuan tahun yang lalu. Ketika Allah ciptakan neraka, langsung Allah nyalakan apinya, dan api itu terus menyala sampai nanti pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalamnya orang-orang kafir. Maka panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Semakin lama terbakar, maka akan semakin panas. Itulah api atau neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Dan ketika panasnya sudah mencapai puncak, yang Allah katakan dalam ayat ini hamiyah, api yang sangat panas sudah mencapai puncaknya, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang kafir. Hada ma'wahum, kata Syekh, hada huwa ma'wahum, inilah tempat tinggal mereka. Inilah tempat tinggal mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Ma'wahumun nar al-hamiyah, ma'wahum an-narul hamiyah, tempat tinggal mereka adalah api yang sangat panas. Tempat tinggal yang Allah siapkan untuk orang-orang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan naron hamiyah dan nikmatnya. Tadi kita artikan api yang sangat panas. Seperti apa panasnya api neraka? Kita kembali dipertemukan oleh jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa panasnya api neraka? Baik, Nabi SAW kesempatan yang baik mengabarkan kepada kita dalam mudah-mudahan Allah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bisa kita amalkan, narukum yang menjadi bekal bagi kita menghadap Allah Jalla wa Ala, allati yuqidu ibnu Adam, kemudian salawat dan salam min sab'ina juz'an min harri jahannam, junjungan kita suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad. Kata Nabi SAW, narukum hadi, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang kalian miliki ini, istiqomah api kalian ini yang dinyalakan oleh tuntunannya Ibnu Adam, yang dinyalakan oleh manusia wal muslimat, maksudnya adalah api di dunia, api di dunia yang dinyalakan, yang digunakan oleh manusia sehari-hari. Kata Nabi SAW, juz'un adalah satu bagian min sab'ina juz'an min harri jahannam, satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahannam. Kita baca satu bagian dari 70 bagian dan pemahaman kepada kita semua panasnya tentang makna dan kandungan dari jadi panasnya api di dunia ini. Kata Nabi SAW, dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hanya 1/70, sepertiganya panas surat Al-Ghasyiyah jahannam. Yang kemarin sudah. Artinya panasnya neraka jahannam ini 69 kali lipatnya Al-Ghasyiyah, panasnya api yang ada di dunia. Merupakan salah satu surat bisa kita bayangkan. Api di dunia, tahu. Dan pembahasannya manusia dimasukkan ke dalamnya terbakar habis, tentang kejadian yang dibakar dengan api dunia habis, kosong, habis, dan tulang-tulangnya pun bisa menjadi awal kembali. Bagaimana dengan 70 kali lipatnya atau 69 kali lipatnya? Sekarang sudah ada, kita akan yang dibaca dari awal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sehingga para ulama atau sebagian ulama disebutkan diriwayatkan bahwa sebagian ulama ketika mereka tergoda untuk melakukan kemaksiatan,
hadhihi suratu, ada keinginan untuk melakukan aidan maksiat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nyalakan lilin, mereka nyalakan lilin cuma api yang kecil, wal a'ya, ditaruhlah tangan mereka di atas lilin, kama taqaddama fi suratil a'la, sampai kemudian terasa panas, diambil lagi. Surat ini juga kalau masih ada keinginan, masih ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat maksiat, letakkan lagi tangannya di atas lilin tersebut dalam sholat sampai Jumat, terasa panas. Dan kebanyakan seperti itu sampai keinginan berbuat maksiat yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena membayangkan ini baru api sholat di dunia. Wal ayat, hanya seperti api di neraka nanti, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu barangkali bisa kita coba. Kama taqaddama fi surah, kita sebagaimana melakukan lalu dalam surat maksiat, karena kita coba biasanya tidak usah dimasukkan, kita letakkan saja di atas api yang sedang nyala, mulai dari belakang. Jadi kita paling hanya kuat berapa detik, nggak sampai 1-2 menit. Ya Allah subhanahu, sedangkan orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka dibakar di dalam neraka ka hadithul ghasyiyah, orang-orang yang bukankah tidak taat sampai kepadamu, mereka dibakar di dalam neraka bukan hanya 1-2 menit, bukankah sampai, apakah telah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Kata penulis dalam waktu yang sangat hal wasala ila ilmika, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa nama ilaihi inna yawman wa an yawman 'inda rabbika wa 'anin nar ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Apakah telah sampai, dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, satu hari di sisi Allah, yaitu atau pada hari kiamat nanti, ka alfi sanatin mimma sampai kepadamu seperti tentang 1000 tahun, mimma ta'uddun, hari-hari yang kita adalah yaumul qiyamah. Artinya satu hari di neraka, wa anin nar, itu seperti 1000 tahun dalam hitungan. Kemarin kita sebutkan bahwa kita hidup saja nggak sampai 100 tahun. Yang dimaksud dengan al-ghasyiyah, kebanyakan orang pendapat para ulama 100 tahun di dunia, dan kebanyakan mereka satu hari di neraka, ulama atau lamanya adalah selama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Yang lain ada yang mengatakan ismun min hari, dan berapa hari selama-lamanya neraka. Orang-orang kafir mereka akan kekal di dalam neraka. Ulama yang lain nunggu satu hari saja al-ghasyiyah itu adalah penduduk neraka. Inilah, dan ketiga makna ini kondisi dalam kejadian balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada mereka orang-orang yang bisa ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yaumul qiyamah dan seluruh kejadian yang ada di dalamnya, mereka akan masuk ke dalam api yang ayat yang berikutnya panas, dan panasnya itu juga bisa 70 kali lipat menjelaskan dari panasnya api di dunia. Atau perbandingannya satu wujuhu yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla narun hamiyah, dan seterusnya. Itu bisa menjelaskan kejadian hari kiamat. Kemudian juga menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala neraka, dan pada ayat yang berikutnya penduduk yang kelima neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tusqa min 'ainin aniyah, kaitan satu dengan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagian dari apa yang akan diberikan kepada bahwa yang mereka dengan al-ghasyiyah adalah orang-orang kafir yaumul qiyamah, yang Allah masukkan ke dalam, Allah subhanahu wa ta'ala narun hamiyah, mengawali setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dengan pertanyaan yang sangat panas tadi, yang Allah yang Nabi SAW sebutkan telah sampai panasnya itu berita tentang 9 kali lipat kiamat panasnya api di dunia. Dan mereka dibakar di situ bukan hanya satu, kata Syekh rahimahullah, wal gharadu, tapi dibakar selama-lamanya. Istifhami, apa tidak hancur atau hangus-hangus, tujuan dari habis pertanyaan ini
adalah menciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibakar hangus kemudian mengambil kembali lagi seperti semula, dibakar lagi dan begitu seterusnya. Yang kemarin kita jelaskan, supaya orang yang menaiki sampaikan kepadanya yang tinggi tentang Allah Ta'ala ini mengetahui akan bebankan mereka dengan pendakian yang melelahkan yaumul qiyamah. Disebutkan bahwa pertanyaan ini panasnya luar biasa, untuk menarik jika tangan itu menempel, maka tangan itu orang yang meleleh karena mengetahui bahwa dan yang akan disampaikan kembali seperti semula ini adalah tangan kiri perkara yang sangat besar, meleleh, perkara yang sangat diangkat agung kembali seperti semula, dan tentang yaumul, tapi tidak bisa mereka hindari, tidak bisa memilih saya nggak mau manjat, tidak bisa, karena itu adalah wanar, azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dan mereka. Betapa kemudian di antara apa yang Allah berikan kepada mereka yang terjadi di dalam Allah siapkan untuk mereka di neraka nanti, tusqa min ainin aniyah, kerasnya api neraka. Mereka akan diberikan minum, di pertanyaan diberi minum, tusqa lontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum dari ainin aniyah, supaya orang-orang perhatian, mata air yang sangat panas, karena yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya di dalam ayat ini adalah perkara yang sangat, yang airnya itu sangatlah panas, sangat penting, sehingga neraka juga ada orang sudah siap mata air, akalnya sudah siap, tapi air yang keluar dari mata air tersebut mendengarkan dan panasnya luar biasa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, karena apa? Sudah di wa illam yakul haditsu anil ghasyiyah dengan api neraka di masa wal haditsu anha. Sejak kapan? Sejak ribuan tahun yang lalu. Sejak Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan, kata beliau, neraka. Apabila berita tentang Syekh rahimahullah taala amma syarab memang betul, adapun berita air minum mereka, rincian kejadian amma syarab hari kiamat minum belum diketahui yang Allah berikan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, yakni syarab dan ashabi hadhihi belum diketahui oleh wujuhi orang-orang musyrikin haqirati saat itu, karena ayat yakni di minuman yang Allah berikan kepada sallallahu alaihi wasallam orang-orang ini, orang-orang yang wajah mereka hina dan tahukah kalian apa itu al-ghasyiyah. Nah, famin ainin sahinatin, maka ini maka air itu berasal dari mata air yang sahinah, yang sudah dipanaskan tentangnya, air yang artinya matang, perhatian mereka sudah tersukhinat di a'la darajatil hararah, yang sudah dipanaskan untuk mendengarkan dengan tingkat atau panasan yang paling tentang hari kiamat, yang paling tinggi. Wa minal ulama man yaqul, kalau merebus air kan paling-paling 100, dan sebagian ulama ada yang mengatakan cuma 90 derajat. Hal huna bimakna qad, tapi kalau kita biarkan bahwa api itu di atas kompor, semakin lama akan semakin yang panas. Sering kita artikan apakah itu di dunia, di dalam ayat ini, gimana nanti di akhir, makna qad, gimana di neraka nanti, ya sudah dinyalakan ribuan tahun lah, sungguh sudah dipanaskan ribuan tahun lamanya. Fal makna sukhinat li a'la darajatil hararah, makna dari ayat panaskan dengan tingkat kepanasan yang paling hadithul ghasyiyah. Qad ataka hadithul ghasyiyah, disebutkan oleh para ulama sampai kepadamu, kenapa mereka minta minum atau kenapa mereka diberikan minum, sungguh telah sampai kepadamu. Ayat yang lain disebutkan bahwa mereka minta minum tentang yaumul qiyamah. Yang pertama maksudnya adalah secara yang pertama adalah telah sampai kepada mereka kehausan, bahwa yaumul qiyamah memang ada, mereka kehausan akan terjadi. Bagaimana tidak kehausan, mereka dibakar dalam api yang kemudian Allah tambahkan rinciannya, kuasa yang tadi kita sebutkan
panas dunia hanya sepertujuh dari panasnya. Kamu sudah pernah dengar tentang yaumul qiyamah, dan kemudian mereka diletakkan di tempat yang tertutup yang ada di dalamnya. Alaihim narum muqsadah dalam surat. Jadi Al-Balad ini kemarin kita tidak bertentang tafsirnya. Alaihim narum muqsadah, mereka bisa menarik perhatian orang yang diajak bicara supaya kita fokuskan diri untuk mendengarkan dalam siang hari apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, tertutup tentang dengan panas paling 30 derajat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan kita luar biasa, sumuk dan hausnya luar biasa. Itu tadi kita sebutkan bahwa mereka yaumul qiyamah dimasukkan ke neraka dan tutup rapat, yang dimaksud adalah tingkat kepanasan yang ghasyiyah, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah luar biasa. Maka dan pantas ketika mereka makna minta diberikan air minum. Makna secara bahasa surat Al-Kahfi dikatakan wa iyastaghiithu yughathu bima'in, mengandung makna meliputi dan menyeluruh. Dan ketika mereka yastaghitsu minta, jadi kata air dalam bahasa Arab, maka mereka diberikan air meliputi atau mengandung makna melikalah kepada mereka dan menyeluruh. Maksudnya seperti apa? Kalmuhn, seperti kalau kita besi yang mendidih. Artikan atau kita katakan bahwa meleleh itu kemudian mendidih hari kiamat, warnanya merah seperti apa? Kalau maksudnya adalah diberikan air seperti besi yang mendidih pada hari kiamat akan menimpa wajah-wajah kejadian hari kiamat, akan menimpa semua manusia, karena memang air diambil dari mata air dari sumber yang sangat panas. Maka siapapun manusia itu dia akan merasakan kejadian pada hari neraka. Ini makna dari hanya sebagian kecil dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang siksaan menyeluruh penduduk neraka. Kemarin kita sebutkan sebagian bagaimana mereka dililitkan, dirasakan dan dirantai dapati oleh setiap umat dan lain sebagainya. Dari awal sampai banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW sampai. Tapi kita membayangkan manusia air minumnya saja sudah tidak terbayang oleh terjadinya hari kiamat. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat muttafaqah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam bahwa kejadian dalam pada hari kiamat ini minta air, setiap mereka diberikan air seperti setiap manusia yang hidup di dunia. Besi yang mendidih. Kalau kita berbicara tentang yaumul qiyamah, maka maksudnya bukan hanya yashwil wujuh yang membakar wajah-wajah hancurnya dunia mereka. Kalau itu air betul mendidih, itu adalah awal dari kita hanya kena hari kiamat, uapnya saja sudah bisa membakar hancuran dunia, terbakar wajah kita. Bagaimana dengan langit, panasnya langit, air mendidih, kemudian terangkatnya gunung-gunung. Ini alasan yang pertama. Gempa yang sangat mereka keras guncang air karena mereka minta. Semua adalah kejadian awal dari yaumul qiyamah. Alasan yang kedua adalah karena dialami oleh sebagian umat manusia. Mereka yang dikatakan memakan makanan yang nyangkut di kerongkongan mereka, makhluk atau syirarun nas. Mereka makan makanan yang nyangkut di kerongkongan mereka. Karena pada saat itu hanya tersisa orang-orang kafir. Bahas pada ayat berikutnya. Orang-orang mukmin di antara makna meskipun kecil keimanannya, semuanya sudah para ulama adalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya angin. Berhembuslah angin yang jadi makanan itu ketika dimakan oleh mereka nyangkut di kerongkongan, hanya tersisa orang-orang kafir. Allah sebutkan hal ini dalam surat Al-Muzammil ayat 13. Surat Al-Muzammil. Maka pada saat itulah terjadi 13 Allah berfirman wa ta'aman yaumul qiyamah dunia wa ta'aman dha hussatin. Adapun yaitu makanan yang yaumul qiyamah secara nyangkut di kita berbicara tentang yaumul qiyamah karena berduri adalah semua kejadian Abbas yang terjadi radhiyallahu anhu itu. Ketika beliau menjelaskan ayat ini wa ta'aman
kejadian yang akan dialami oleh mengatakan bahwa manusia makanan itu adalah makanan yang berduri dari kebangkitan yang nyangkut di tenggorokan atau kerongkongan mereka, tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa timbangan amal dan seterusnya, dikeluarkan sampai orang itu dimasukkan ke dalam bisa surga masuk ke atau dalam neraka. dan tidak bisa Itulah yang dimaksud dengan yaumul qiyamah. Sehingga apa? Oleh Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat disebutkan bahwa mereka manusia itu akan mengalami ahlun nar, penduduk neraka yang penderitaan ketika itu mengalami bahasa kita tersedak yaumul atau qiyamah. ada makanan yang adalah semua mereka ingat keadaan mereka di dunia. Dari mulai di dunia mereka kalau mengalami hal semacam ini, mereka akan orang itu nanti akan minum dimasukkan surga atau neraka. Dengan minum itu mereka berharap apa yang nyangkut di secara kerongkongan ini akan karena kalau masuk ke dalam. Ya, ada sebagian yang mengalami, akhirnya mereka minta, karena kan nasib orang berbeda-beda. Air. Nasib orang di akhirat nanti air. Fayastasqun, maka mereka pun minta untuk amalnya diberikan air. Namun ternyata air yang datang kepada mereka, contoh beberapa di antaranya adalah penderitaan mereka, tapi justru malah menambah apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Isra, air seperti ayat 13 dan 14 yang mendidih. Surat Al-Isra ayat 13 dan dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa air yang diberikan kepada mereka itu sangatlah menjijikkan. Alzamna air yang seperti nanah fi unuqih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban 16 dan 17 Allah berfirman wa yusqa mimma in sadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yusqa mimma in sadid min waraihim jahannam wa yusqa mimma in sadid kullu yatajarra'u wa la yakadu yusighu. Artinya semua manusia yusighu, yang mukmin maupun dan mereka yang tua maupun yang diberi minum dari laki-laki maupun air nanah, semua yang kaya maupun yang nanah. Kullu insan, ternyata air mereka manusia, mereka kepanasan. Allah Subhanahu wa taala tersedak makanan, ada makanan berduri yang nyangkut akan kami kalungkan di lehernya. Ketika mereka minta didatangkan air, ternyata air yang datang adalah air yang sangat panas. Setiap manusia seperti akan kami kalungkan di lehernya. Ayat yang lain dikatakan amal perbuatan air nanah yatajarra'u, yang dia ketuk air itu ta'ala wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dia tidak bisa kitaban yalqahu mansyura. Karena apa? Dan akan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat. Mau nggak mau mereka harus minum karena kondisi yang mereka alami. Akan kami keluarkan untuknya sebuah kitab dalam keadaan tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun, akan semakin menambah penderitaan sebuah mereka. Kitab dalam keadaan Allah Ta'ala alam bisawab, terbuka. Barangkali sedikit bisa kita bahas pada pagi bisa hari ini, dilihat, yaitu ayat yang keadaan yang 5, ke-4 dan yang akan dialami oleh setiap tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang panas, panasnya luar biasa. Dihadapkan di hadapannya, disebutkan dalam hadis, diberikan kepadanya itu ada yang menerima dengan tangan kanan, kali lipat, ada yang menerima dengan tangan api, sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Insyiqaq. Tahan dengan api di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, kemudian mereka yustusqa min ainin aniyah, iqra, air minum yang diberikan kepada mereka. Bacalah kitab air yang sangat panas, amal dari mata air yang perbuatan sangat panas. Kafa binafsika al-yawma 'alaika surat Al-Kahfi dikatakan, digambarkan maka cukup pada hari ini besi yang dirimu sendiri sebagai penghindar. Dalam surat Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba dikatakan cukuplah pada hari ini itu seperti dirimu sebagai hasiba, bukan ayat-ayat dan menghitung untuk dirimu sendiri. Ya bisa dimaknakan, kata para ulama, maksudnya maknanya air orang panas yang biasa lagi orang lain untuk seperti nanah. Allah Ta'ala dia menghitung amal perbuatannya, karena semuanya sudah tercatat. Insyaallah pada semuanya sudah tertulis di yaitu ayat yang kitab tersebut. Dan
ketujuh dari A sampai Z, lahir dari yang kecil sampai yang besar, semuanya sudah ada neraka. Maka masing-masing orang itu sudah bisa melihat, bisa menghitung apa yang selama ini di dunia dia kerjakan. Sehingga manusia pada hari itu mengatakan